Tapi bukan bisu. Bapak Ibu yang bahasa Indonesia bisa mulai. Ya. Nanti sementara on the way Pak Nur sebagai pengamat, sementara login. Pak, jadi saya sudah bisa mulai ya. Oke Pak, siap. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat, Ibu. Di siang hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Inggris. Tetapi segala sesuatu kita harus dengan apa? Doa. Doa. Oke. Silahkan siapa yang mau pimpin kita doa dulu? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ibu mungkin kamera yang tidak pakai mic-nya di kecil. Silakan dulu. Terima kasih, Melis. Kamera game 2 dan game 3 itu mic-nya diperkecil saja, diperkecil suara mic-nya. Nanti yang besar itu yang di laptop aja di depan supaya bisa rekam suara lebih jelas. Oke, Pak. Halo. Ya. Oke, Pak, bisa dengar? Oke, aman Ibu, mantap. Oke, siap Pak, terima kasih. Halo semuanya. Halo, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Hai. Halo. Nah, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke, silakan ditampilkan layarnya. Oke. Saya memiliki ada 2 teks, ya. Silahkan waktu 2 detik saja Anda menyimak teks yang pertama. Silakan. Sudah bisa? Oke, teks yang kedua. Silakan perhatikan teks yang kedua. Oke, sudah ya? Baik. Kira-kira dari kedua teks, ketika Anda mengamati kedua teks tersebut, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya kira-kira dari 2 teks tersebut membicarakan tentang apa? Siapa yang mau? Silakan. Silakan.
Ya, Jelly. Silakan Jelly. Boleh berdiri supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya. Mungkin menurut saya Ibu, dari yang saya lihat dari teks pertama dan teks kedua itu sangat berbeda. Karena teks pertama itu dilihat dari penyampaian katanya itu secara biasa-biasa saja, manusia biasa. Tapi kalau kedua itu secara resmi. Oke. Baik. Menurut Jili, teks pertama itu bahasanya biasa-biasa saja. Teks yang kedua itu bersifat seperti resmi. Oke, kita tampung dulu ya. Kita belum menyatakan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, Melin, silakan. Slide pertama diganti dulu. Iya. Oke, ini slide pertamanya. Teks pertama. Menurut saya, teks yang pertama itu dilihat dari kalimatnya itu bersifat surat pribadi, sementara teks yang kedua bersifat resmi atau biasa disebut surat lamaran pekerjaan. Oke, menurut Melin yang pertama itu bersifat pribadi. Oke, yang kedua bersifat resmi. Ketika dia melihat bahwa isi dari teks yang kedua adalah surat berisi lapangan pekerjaan. Oke, ada yang punya pendapat lain lagi? Iya, silakan Tanti. Lanjut. Dari kedua teks yang saya amati, saya dapat disimpulkan bahwa teks yang pertama itu bisa dilihat dari struktur, kemudian isi dan sistematika. Jadi pada teks pertama dan teks kedua punya perbedaan. Strukturnya ada, kemudian isi dan sistematika. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yang kira-kira materi hari ini yang akan Ibu ajarkan buat kalian tentang apa? Tentang apa kira-kira? Materinya tentang? Jadi menurut saya materi di hari ini yang diajarkan kepada kita yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, kita akan berbicara tentang surat dan lebih spesifiknya adalah surat lamaran pekerjaan. Oke, baik. Anda boleh mencatatnya pada layar laptop saja langsung diaktifkan. Oke. Oke, kita memiliki kompetensi dasar 3.1 yaitu berbicara tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dengan kompetensi dasar yang kedua 4.2 menyajikan kesimpulan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Ya, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai daring dengan memanfaatkan aplikasi Office 365 atau Teams dalam pendekatan saintifik yang mengarahkan peserta didik untuk mengamati, dalam hal ini membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan serta dapat mempresentasikannya dalam bentuk peta konsep dan contoh surat lamaran pekerjaan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi itu kita punya kompetensi dasar yang akan kita capai di hari ini. Dengan materinya ada 3. Yang pertama pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Oke, sampai di sini Anda bisa mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Semangat? Semangat, Ibu. Ya.
Oke, baik, kita masuk di materi yang pertama. Oke, nah ini pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Next. Oke, silakan. Ada yang bisa membacakan pengertian dari surat lamaran pekerjaan untuk kita? Ya, silakan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Boleh dijelaskan? Maksud dari pengertian itu artinya apa? Surat lamaran pekerjaan itu misalnya seseorang yang sudah selesai dengan pendidikan SMA atau sekolah menengah atas, dia ingin melamar pekerjaan di sebuah instansi atau misalnya instansi pemerintah atau instansi swasta, tentu langkah utama yang harus dilakukan yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, baik. Ada yang mau memberikan penanggapan yang lain? Atau pas? Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi tapi resmi. Ya, kenapa resmi? Seperti yang tadi Mailin mengatakan, resmi karena memiliki struktur, menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, oke, tadi juga Mailin Tanti menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan pekerjaan ketika dia menyelesaikan pendidikannya. Contoh yang tadi adalah pendidikan di SMA. Nah, Ibu mau tanya, kenapa saat ini Anda belum bisa menulis surat lamaran pekerjaan? Kenapa? Iya, silakan Tanti. Kenapa sampai kami belum bisa untuk menulis surat lamaran pekerjaan? Karena usia kami belum cukup, kami masih bersekolah, masih jadi pelajar siswa, jadi belum bisa untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Tanti. Jadi benar, Ibu hanya sengaja untuk mengalihkan pertanyaan ya. Kira-kira pemahaman kalian itu sesuai dengan pernyataan pengertian surat lamaran pekerjaan atau tidak. Jadi memang usia Anda belum bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena Anda usia masih belajar. Nanti setelah Anda menamatkan SMA, Anda bisa melamar ke perguruan tinggi, ataupun Anda bisa melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan, atau seperti sekarang banyak ya, ada yang di toko ya, dan sebagainya. Oke, baik. Surat lamaran pekerjaan ini memiliki fungsi, ya. Fungsi suratnya itu yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Ya, namanya juga kita mau melamar pekerjaan, otomatis kita harus punya surat permohonan, ya. Kemudian sebagai media atau alat komunikasi, sumber media. Jadi dia mengkomunikasikan. Kira-kira siapa yang mau jelaskan buat Ibu dan teman-teman yang lain? Yang dikatakan sebagai media atau alat komunikasi lewat surat itu artinya seperti apa? Ya? Bagaimana Angel? Menurut Angel, ya? Sebagai media atau alat komunikasi, menurut Angel bagaimana? Apa sih yang mau dikomunikasikan dalam surat itu? Ya? Kita siapa bagaimana? Oke, menurut saya sebagai media atau alat komunikasi itu biasanya sebagai alat untuk kita mendapatkan informasi yang lebih detail atau lebih lebih biasanya kita sehari-hari dikatakan sebagai supaya dapat mengetahui apa-apa saja yang bisa dibutuhkan untuk kita melamarkan pekerjaan kepada suatu pekerjaan yang kita saat ini mau melamar. Oke, baik ya. Jadi dia sebagai surat atau alat komunikasi itu menyampaikan
apa yang kita inginkan ya. Jadi kalau ada dari iklan tertentu yang menyampaikan permohonan tenaga kerja, nah lewat surat ini yang Anda pakai. Nah, oke, media itu sebagai alat ya, penyalur antara Anda dengan perusahaan tersebut. Jadi ada komunikasi ya. Oke, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi sebagai bahan pertimbangan, kira-kira yang dikatakan bahan pertimbangan itu bagaimana? Ya, Jili, silakan. Menurut saya sebagai bahan pertimbangan atau penerimaan kerja itu sepertinya seseorang itu memiliki apa? Memiliki pengalaman pekerjaan di suatu perusahaan. Terus dia menulis di surat itu bahwa dia memiliki pengalaman supaya apakah perusahaan itu bisa mempertimbangkan apakah dia itu di perusahaan yang sebelumnya itu dia bekerja dengan bagus atau tidak. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Betul ya. Jadi bahan pertimbangan itu yang kita masukkan di dalam surat permohonan lamaran pekerjaan. Nanti ada dia punya sistematikanya, baru Ibu lanjutkan ya. Dari ini dia punya fungsinya dulu kita ketahui, baru masuk di strukturnya. Nah, jadi kita harus bahan pertimbangannya. Itu kamu punya kualifikasi pendidikannya, kamu punya pengalaman kerja. Jadi kalau pengalaman kerjanya bagus, pasti kita akan diterima. Contohnya, ketika Anda menyelesaikan pendidikan di SMA ya, Anda punya nilai raport, itu sebagai bahan pertimbangan. Kenapa? Ketika Anda mau melamar di perguruan tinggi, nilai raport itu, ijazahmu itu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bisa diterima tidak? Saya di jurusan A, jurusan B, atau jurusan C. Oke, baik. Next. Nah, dari fungsi-fungsi surat tersebut, kita bisa melihat juga menurut jenis pembuatannya ya. Ini jenis-jenis surat. Dari pembuatannya, kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi atas berapa? Dua. Oke, yang pertama. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Oke. Kemudian berdasarkan lowongan pekerjaan, Sam. Yang pertama? Yang pertama? Oh, Melin permisi di sana. Nah. Oh, Sam punya mata tidak bisa baca jarak jauh ya. Oke, udah posisinya. Oke. Bagaimana bisa? Oke, Angel, bagaimana? Yang pertama? Suaranya besar sedikit supaya bisa didengar. Yang pertama itu surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Oke. Dan keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Oke. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, tadi yang sudah dicontohkan seperti Jili tadi ya. Baik. Kemudian surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Berarti ada juga lampiran istilahnya. Kemudian yang untuk lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Media cetak berarti berdasarkan apa nih? Iya, jadi yang kita lihat info di jalan-jalan banyak-banyak ya. Oke. Ya, melalui poster ya. Oke, baik. Kemudian dari media audio. Audio berarti kita apa? Ya, mendengar. Oke. Kemudian kalau dari informasi orang lain, berarti penyampaiannya ya dari orang lain mulut ke mulut. Oke. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ini berarti bagaimana? Punya keinginan yang dari dalam diri. Oke, baik. Punya keinginan yang dari dalam diri sendiri ya untuk mengajukan surat lamaran pekerjaan. Oke, baik. Untuk sampai di materi pengertian fungsi surat lamaran pekerjaan dan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan,
Apakah kelas 12 IPA 1 dapat mengerti? Mengerti, Ibu. Kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan. Ada? Tidak. Tidak. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut yang berikut. Nah, kita akan berbicara tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ibu mau tanya, sangat pentingkah dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan perlu memperhatikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Sangat penting. Oke, siapa yang mau jelaskan kenapa dikatakan penting? Ayo. Hai hai. Halo. Aduh, mana semangatnya? Hai hai. Halo. Halo halo. Hai. Oke, semangat. Sistematika dan isinya itu harus penting. Kenapa? Kenapa dikatakan penting? Apa sih yang penting? Kita mau menulis surat lamaran pekerjaan nih, ya. Harus memperhatikan isinya, apalagi sistematikanya. Dan kenapa harus diperhatikan? Pentingnya di mana? Oke? Ya, silakan kita Sela. Kenapa saat Besar. kenapa di dalam ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan kita harus melihat isi dan sistematikanya. Untuk melihat isi itu kita harus melihat bahwa bahasanya itu harus menjadi baik, harus benar dengan menggunakan ejaan-ejaan yang harus tertib, harus yang sopan agar suatu perusahaan yang kita ingin melamarkan diri kita menjadi pertimbangan untuk menerima diri kita untuk bisa bekerja di dalam perusahaannya. Sedangkan sistematika itu sangat penting di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Di antaranya itu berdasarkan strukturnya. Ya. Di situ kita harus melihat di mana lokasi atau suatu tempat untuk kita melamarkan diri kita, itu tanggal kita menulis suratnya, terus informasi apakah yang dicantumkan perusahaan untuk kita melamarkan diri kita untuk bekerja, supaya ada pertimbangan antara perusahaan dengan untuk bisa menerima diri kita untuk bisa bekerja di dalam perusahaan. Oke, baik. Jawaban yang baik sekali. Ada lagi yang mau tambahkan? Yali, mau tambahkan? Pentingnya itu? Ada? Silakan, Tanti. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, isi sistematika itu sangat penting karena dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, dalam surat itu kan berisi permohonan kita untuk mengajukan pekerjaan di perusahaan atau instansi yang akan kita tujukan. Jadi otomatis sangat penting dalam menyusun surat. Kalau misalnya tidak disusun secara sistematika, otomatis para pembaca atau perusahaan yang menerima surat yang kita ajukan tentu saja mungkin ini surat biasa-biasa saja kapal. Padahal sebenarnya yang harus kita tulis sesuai dengan sistematika isi surat, sehingga surat yang kita ajukan pembaca dapat membacanya dengan baik karena berdasarkan sistematika dan isi yang kita susun itu sesuai dengan apa yang kita berikan aplaus dulu. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa isi dan sistematika itu sangat penting. Kenapa? Tadi disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa yang pertama, kalau sistematikanya tidak terstruktur, maka instansi yang kita ajukan sebagai tempat melamar pekerjaan itu tidak akan memahami dengan baik ya maksud kita. Kedua, isinya apa? Tujuannya apa? Ya. Jadi ketika Anda melamar pekerjaan itu pasti ada tujuannya. Isi yang dibicarakan di sini berarti Anda akan mengisi lowongan pekerjaan di situ. Nah, itu harus termuat dengan baik, harus jelas. Berdasarkan iklan, tanggal berapa, nomor suratnya itu juga harus diperhatikan.
tadi Vitasila juga menyatakan bahwa harus memperhatikan dia punya struktur, karena di dalam struktur-struktur itu atau dalam sistematika itu ada tanggalnya, ya, ada alamat tempat tujuannya, ya, dan nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Silakan. Oke, nah ini yang tadi kalian katakan. Jadi isi surat lamaran pekerjaan itu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi yang pasti isinya untuk melamar pekerjaan. Oke, next. Nah, ini dia. Angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 adalah urutan dari sistematika dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Langkah yang pertama apa, Melin? Yang pertama adalah? Ya, tempat dan tanggal pembuat surat. Yang kedua? Lampiran surat. Lampiran surat. Yang ketiga? Nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat bersamaan? Salam pembuka. Yang kelima? Pembuka surat. Yang keenam? Isi surat. Yang ketujuh? Penutup surat. Yang kedelapan? Salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, sampai di situ. Ya? Itu dia punya apa? Sistematika. Oke, next. Ya, selain usi dan sistematika, di dalam isi itu harus memuat aspek-aspek penting, ya, yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu posisinya selalu di mana? Pada awal. Ya, pada awal. Pada awal ya, pada bagian awal. Oke, kemudian yang dikatakan argumentasi. Argumentasi di dalam surat lamaran pekerjaan ini berbeda dengan di dalam teks yang lain. Ya. Perbedaannya itu ada. Argumentasi itu di bagian apa? Bagian isi. Dia betul di dalam isi. Tapi untuk mempertegas yang sebagai bahan pertimbangan, ya, itu yang disebut dengan argumentasi. Oke. Baik. Yang berikut. Nah, simpulan sistematika dan unsur isi dari surat lamaran pekerjaan. Itulah sebagai target kita untuk kompetensi 4.1 ya. Kita akan menyimpulkan dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi Anda menyimpulkan kira-kira unsur-unsur, ada contoh yang kita buat ya, Ibu buatkan contoh, Anda tinggal lihat. Kira-kira sistematikanya itu ada yang lengkap ataukah ada yang kurang. Nah, isinya itu memang isi surat lamaran pekerjaan ataukah bukan? Bisa dipaham? Bisa, Ibu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, next. Next saja ini untuk pertemuan berikut. Oke, lanjut. Selesai ya. Ini nanti di tugas produk. Oke, secara berkelompok saja, 3-3 ya, berkelompok 3-3. Ini kelompok 1, yang di sebelah sini kelompok 2. Boleh berdekatan sedikit. Nah, oke, baik. Semuanya perhatikan, ini ada satu contoh surat lamaran pekerjaan. Sudah? Tugas Anda yang pertama di dalam kelompok, tolong dicatat. Ya. Ya. Yang pertama, ada indikator yang pertama kita tadi ya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama tadi, 1, ya. Identifikasilah, ya.
Identifikasilah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dari contoh yang ditampilkan. Yang kedua, analisislah isi yang terkandung dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang tadi itu Anda masih mengidentifikasi isinya. Isinya bagaimana? Yang kedua ini, Anda menganalisis isinya. Oke? Dan yang terakhir, Anda membuat simpulan. Oke, Anda membuat simpulan terhadap contoh yang teks yang diberikan ya, surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, waktu kerjanya 15 menit dari sekarang. Ada tiga, ya. Jadi ketika Anda memperhatikan tadi poin 1 sampai poin 8 tulisannya benar, ya. Ini buat identifikasinya. Ada tiga di sini. Kita bisa nama. Ini saya dalam jalannya saya. Ya. Habis isi. Di surat itu. Habis itu kan adalah nama terang identifikasi.
Bagaimana, ada kendala? Kelompok 2? Tidak ada? Ya, Anda memperhatikan contoh yang ada kira-kira di dalam teks tersebut, dalam contoh ini, sistematikanya sudah berurutan atau belum, ya? Sesuai dengan sistematika langkah-langkah yang tadi kita sudah jelaskan. Satunya pertama tanggal, yang kedua lampiran, yang ketiga salam pembuka, yang keempat isi. Ya, yang kelima pembuka surat, isi surat, dan penutup. Oke, penutup yang terdiri dari itu tanda tangan dan nama, ya, nama terang. Oke, baik. Identifikasi dia. Kira-kira dalam surat itu ada tidak? Kalau ada berarti tinggal jelaskan. Anda jelaskan. Yang pertama itu tempatnya di mana? Yang kedua, yang ketiga sampai terakhir. Ya, langsung. Contohkan ya. Nanti kita switch saja. Kelompok mana yang akan presentasi ya? Karena kita punya waktu cuma 45 menit. Ya. Oke. Jangan lupa isi pernyataan umum dan dia punya argumentasi. Oke? Jadi begini perbandingannya. Gimana? Oke, mana? Ya, betul. Di bahan pertimbangan itu kan sebagai argumennya, argumentasi. Berarti isinya dilihat dari pernyataan umum dan dia punya argumentasinya. Ada tidak? Ada, lalu dibacakan. Pernyataannya itu dimulai dari sini. Nah, oke. Ya, itu bukan hal-hal yang harus disingkat. Oke. Oke. Jalan Yogyakarta. Oke. Salam pembuka, terus dengan pembuka surat ya. Oke. Isi surat nih. Saya Salam pembuka. Oke, baik. Diterima. Ini apa? Dengan surat ini. Itu juga isi. Pernyataan dengan pernyataan tesis tadi di awal kan sampai di tuh nanti di lampirannya itu. Nah, oke, bagus. Silakan. Kedua bagaimana? Karena ini kan yang berani. Demikian surat lamaran. Ini format saya Nurul Saputra. Tapi nanti Coba nanti itu sebagai panduan
udah Anda baca saja supaya jangan ditiru. Oke, apa waktunya? Oke, sisa 5 menit lagi. Waktunya sisa 5 menit. Oke, selesai ya? Sudah? Oke, sudah siap. Siap kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sudah, oke. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang menang berarti dia yang tidak mempresentasikan, yang kalah yang mempresentasikan. Atau terbalik ya. Oke, silakan. Yang menang yang presentasi. Yang kalah ada punya hukuman sendiri. Silakan, sama dengan Panti. Ini aja, sweet. Oke, silakan yang presentasinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami. Di saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman, saya persilakan. Pada soal yang pertama, identifikasilah isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Dari contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah didapatkan itu Suaranya besar. dapat diidentifikasikan menjadi pada contoh teks surat lamaran pekerjaan di depan itu belum
belum disusun secara terstruktur karena pada sistematika dari surat lamaran pekerjaan itu ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada contoh sudah tertera tempat dan tanggal. Tempatnya itu di Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2016. Kemudian yang kedua, lampiran. Lampiran pada contoh surat yang diberikan itu dia tidak sesuai dengan sistematika karena dia sudah di urutan yang di bawah. Kemudian padahal sebenarnya lampiran itu harus di bawah urutan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian perihal itu seperti perihalnya itu lamaran kerja. Kemudian alamat surat juga sudah ada pada contoh surat lamaran pekerjaan itu Jalan Marsda Adi Sucipto nomor 8 Yogyakarta. Kemudian ditunjukkan kepada HRD Manajer PT Rocket Management Group. Jalan Marsda Adi Sucipto nomor 8 Yogyakarta. Kemudian salam pembuka dengan hormat berdasarkan informasi dari surat kabar XXX tertanggal 15 Desember 2016, PT Rocket Manajemen membuka beberapa lowongan pekerjaan. Kemudian pembuka surat. Salam pembuka kan dengan hormat. Lanjut sedikit. Kemudian isi surat itu saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saya juga berpengalaman di posisi tersebut. Itu merupakan dan selanjutnya itu merupakan isi dari surat tersebut. Kemudian penutup, besar harapan untuk dipanggil wawancara sehingga dapat menjelaskan secara detail mengenai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Itu merupakan salam penutup. Kemudian salam penutup, demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Dan atas perhatian Bapak Ibu pimpinan saya ucapkan terima kasih. Salam penutup itu. Kemudian Bagaimana tuh? Hormat saya. Yang terakhir, nama terang atau tanda tangan. Hormat saya Nurut Saputro. Terus yang kedua? Yang kedua, analisislah isi yang terkandung dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Dari isi dari surat lamaran pekerjaan yang diberikan, ada 2 yang dapat kami analisis. Yang pertama itu tesis atau pernyataan tesis, kemudian yang kedua itu argumentasi. Oke, pernyataan tesisnya itu dimulai dari mana? Argumentasinya dari mana? Pernyataan tesis itu dimulai dari Kalimat mana? berdasarkan informasi dari surat kabar XXX tertanggal 15 Desember 2016. Oke. Kemudian argumentasinya itu berupa ini. Terus? Foto. Iya, foto ukuran. Foto ukuran 3x4, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK itu merupakan argumentasi. Fotokopi surat lamaran pekerjaan nomor 1 ya. Oke, baik, silakan tutup dulu. Mungkin Ya, ajukan kepada teman-teman. apakah dari hasil presentasi kelompok kami
apakah sudah dimengerti oleh teman-teman atau belum? Kalau belum, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau saran. Silakan. Oke, silakan kelompok 2. Ketika teman-teman dari kelompok 1 telah menyampaikan apa yang mereka kerjakan, mungkin dari teman-teman kelompok 2 ada yang belum dipahami atau memang penjelasannya masih kurang, perlu ditambahkan, silakan. Ibu, Ya, silakan. dari kelompok kami tidak memberi pertanyaan atau apa-apa, cuma dari kelompok kami memberikan saran kepada kelompok 1 apabila mempresentasikan suatu pekerjaan dalam kelompok, mohon dengan perhatikan dengan baik-baik supaya pas Pas ya, ketika mempresentasikannya itu tidak kaku-kaku lagi. Oh iya, tidak kaku ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 1. Baik sekali ya. Ketika dicermati berdasarkan teks yang disampaikan, ditampilkan tadi, Anda mencoba untuk mengidentifikasi, Anda mencoba untuk menganalisis. Dan memang kita perlu kekuatan materi ya, jadi harus kuat memahami materi yang disampaikan. Nah, kalau dilihat dari sistematika, betul. Apa yang disampaikan tadi oleh kelompok 1, bahwa di teks yang diberikan sebagai contoh ini, tidak berurutan sistematikanya. Benar, karena dari langkah yang pertama ketika kita buat surat lamaran pekerjaan itu kan, harus punya tempat dan tanggal ya. Tempat, tanggal, bulan, tahun. Nah, dan yang kedua itu di sebelah kiri harus ada perihal. Nah, tapi pada di contoh ini tidak, dia langsung masuk kepada yang dituju. Nah, jadi sebenarnya harus perihal dulu, baru yang ketiga adalah alamat yang dituju. Nah, oke. Sistematika yang selanjutnya juga tepat. Nah, untuk menganalisis isi disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 untuk pernyataan umum atau tesisnya itu benar, dia mulai dengan pembukaan suratnya. Bukan salam pembuka ya, tapi alinea surat pembukanya itu berdasarkan informasi harian bla 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 pada tahun 2016 ya, tanggal 15 2016 untuk PT sekian-sekian. Nah, itu. Nah, itu dia pernyataan tesisnya. Kemudian untuk isi berupa argumen, ingat ya baik-baik, di dalam surat lamaran pekerjaan ini argumentasinya itu berupa pertimbangan. Nah, pertimbangan itu yang atau ada yang boleh sampaikan juga lampiran. Nah, lampirannya itu dia melampirkan foto ukuran 3x4, kemudian ada fotokopi KTP, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK. Nah, nanti kalau Anda yang setelah lulus SMA, tentu Anda punya ijazah terakhir adalah SMA ketika Anda memang tidak lagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Mau melamar misalnya di perusahaan-perusahaan yang memang bisa menerima ijazah SMA, tapi bukan asal ya. Ijazah itu harus dengan nilai-nilai yang baik, yang menunjang, supaya perusahaan bisa mengetahui kemampuan dan atau kompetensi Anda. Tidak mungkin seorang perusahaan dia akan menerima tenaga kerja yang memang kompetensinya di bawah rata-rata. Boleh dipahami? Paham. Oke, untuk isi sistematikanya Anda bisa paham ya materi kita hari ini? Paham ya? Oke. Nah, untuk menguji kemampuan Anda terhadap materi kita, silahkan Anda kerja pada form, masuk pada Teams, dan kerja pada form Anda. Ada 5 soal yang harus Anda kerjakan. Boleh kerjakan sekarang? Ya, boleh. Silakan, Angel. Masuk di Teams kita, kelas kita ya, kelas 12 kelas 1, kerjakan formnya. Oke.
Ada 10 soal PG ya. Lima menit saja, 5 menit. Oke. Baca soalnya baik-baik. Sudah? Oke ya, selesai. Oke, baik. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Tapi sebelumnya saya mau salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan bagi kita semua di siang hari ini, kira-kira apa yang telah kita pelajari tadi yang bisa bermanfaat bagi kita, kesimpulan pembelajaran dari awal sampai akhir. Silakan, siapa yang mau? Ibu tidak tunjuk-tunjuk? Ya, silakan Melen. Berdasarkan pembelajaran kita di saat ini, dapat disimpulkan bahwa menulis dan mengirim surat lamaran pekerjaan begitu penting bagi kita. Ketika kita ingin bekerja setelah kita lulus dari pendidikan kita di saat ini. Mengingat pentingnya surat lamaran pekerjaan, kita harus menulis dengan baik dan benar, serta harus menulisnya secara berstruktur. Bukan berstruktur, harus bersistematika. Ya, oke, baik. Jadi apa yang kita pelajari hari ini yang sangat bermanfaat karena Anda ketika nanti menurut Melen bahwa ketika Anda menyelesaikan pendidikan di SMA, Anda mau melanjut entah mau ke perguruan tinggi atau melamar di perusahaan tertentu, pekerjaan di mana saja boleh. Dan itu kita harus menguasai materi ini ya. Jadi saya merasa bahwa apa yang kita pelajari saat ini sangat bermanfaat untuk Anda di kemudian hari. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, Anda boleh catat ya. Kita tolong dicatat untuk pertemuan berikutnya ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Anda mempersiapkan diri Anda untuk materi unsur kebahasaan. Unsur kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, untuk pertemuan berikutnya unsur kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian sebagai tugas, nah ini tugas produk untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bacalah dan temukan contoh surat lamaran pekerjaan dari berbagai sumber. Perintahnya ya. Yang kedua, jelaskanlah pemahaman Anda tentang surat lamaran pekerjaan dalam bentuk video. Jadi, Anda membuat video yang menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan yang Anda dapatkan dari sumber. Entah Anda mau ambil dari sumber mana, boleh. Kemudian, tugas dikirim melalui WA grup kelas pada hari Jumat 4 Juli 2020 tepat pukul 12.00. Untuk tugas produk, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa dikerjakan? Bisa, Ibu. Nah, boleh baca saya punya kutipan kalimat di bawah itu sama-sama? Hasil yang dicapai adalah bukti dari kekayaan Anda. Ulang. Hasil yang dicapai adalah bukti dari juang Anda. Nah, jadi itu. Hasil yang dicapai itu bukti dari jerih juang Anda. Oke? Pertemuan kita boleh selesai sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.
Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Oke. Selesai. Pak Ian, terima kasih. Saya sudah selesai, Pak. Ya Bu, makasih Bu. Bapak Yan, nanti lapor selesai. Ibu. Pak Nur, maaf. Pak. Iya. Sore, terima kasih banyak. Mantap. Sukses Bu. Terima kasih, Pak. Hormat. Pak. Di SMA 6 siswanya tidak bisa datang semua, Pak, karena memang kami yang memang zona merah. Ya, Ya. oke Bapak Ibu. Ya, Siswanya Bapak Ibu berapa? sudah selesai. Nanti kita Saya lanjut punya berpindah ke yang bisa hadir, kimia. Ibu. Kita Ya. berpindah ke kimia. Jadi Bapak Ibu nanti kami kembalikan ke waiting room room bidang studi masing-masing. Bapak Ibu nanti tinggal klik join saja ya. Oke, Ya. Pak. Terima kasih. Kasih keluar dong, Dewi. Bapak Ibu tepuk tangan dulu virtual untuk Ibu Haspers. Ibu Miki. Ya, sukses Ya. Ibu Mei. Tuhan berkati. Bu, terima kasih. Masih ada kekurangan-kekurangan itu. Siap. Ya, nanti kita refleksi. Siap, Pak. Terima kasih, Nanti Pak. masuk Siap. di refleksi sebentar. Adik-adik yang luar biasa. Kasih Terima semangat, kasih, Ibu sukses. Laritma. Adik yang penuh dengan semangat. Tuhan berkati masa depannya. Amin, Ibu.
Halo Pak Umar. Ya Pak Ian. Ya, siapa lagi yang belum masuk ya? Pak Jul sudah. Kurang. Ibu siapa? Jul, Pak Jul, Pak Jul. Pak Jul sudah. Pak Jul sudah. Ibu Evi kah? Ibu Sipalete kah? Ibu Ena Sipahelut, Pak. Ibu Ena. Siapa lagi yang belum masuk ya? Ibu Ena Sipahelut, Pak. Ya Pak Ian. Pak Ian yang beta model Ibu Badria, Ibu Margareta. Ibu Margareta di ruang tunggu di waiting room. Margareta sama Ibu Maria. Ya, Pak Umar mungkin bisa pandu dorang, tulis namanya itu di depan tuh taruh OK. Oh iya. Supaya katong bisa kasih masuk dari waiting room. Kalau tidak ada namanya berarti kita tidak bisa kasih masuk ini. Oke, iya. Beta hubungi Antu adalah Pak Ian. Iya, dirubah namanya supaya bisa Iya. dilihat. Iya, sudah Pak Ian. Pak Ian, beta hubungi dong. Sudah suruh taruh nama depannya itu OK.